Masya Allah, pasukan Muslim Irak dan rakyat Saddam Hussein komandoi serangan ke kota pelabuhan Israel hingga dibombardir begini. Dukungan Irak sejak zaman Saddam Hussein dan pemerintahan Irak kini masih melanjutkan dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan berada di garda terdepan dalam melawan atau menyerang Israel. Yang terbaru atas komando rakyat Saddam Hussein, Irak berhasil membombardir kota pelabuhan milik Zionis dengan serangan kejut yang tak pernah dipersiapkan sebelumnya. Solidaritas terhadap perlawanan pasukan Hamas Palestina di Gaza kembali ditujukan oleh milisi Irak, unit paramiliter yang didukung Iran, menembakkan rudal ke kota Haifa, Israel. Serangan dilancarkan oleh kelompok milisi Irak pasukan mobilisasi populer Minggu 7 Januari 2024. Dengan menggunakan rudal jelajah, PMF mengklaim telah menghancurkan sasaran vital di kota pelabuhan Israel Minggu 7 Januari 2024. PMF tidak menjelaskan secara rinci terkait varian rudal yang digunakan, waktu dan dampak dari serangan Haifa. Para pejuang meluncurkan rudal jelajah dan target penting di kota pesisir Haifa. Bunyi pernyataan pasukan mobilisasi populer dilansir dari FIFA Militer dari Mer News Agency. Milisi PMF disokong Iran juga mengaku bertanggung jawab atas hampir 100 serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Pasukan yang berada di bawah komando Fali Al-Fayyad ini menggempur basis-basis tentara Amerika. Sejak agresi militer Israel di Gaza mulai pada 7 Oktober 2023 lalu, akan tetapi serangan kali ini adalah pertama kali dilancarkan pasukan mobilisasi populer ke wilayah yang dikuasai Israel. Masya Allah, perlawanan Islam Irak menyerang kota Israel sebagai bentuk bantuan dan juga pembelaan pada pejuang Palestina dan seluruh warga. Kabar mengejutkan datang dari Irak, di mana perlawanan Islam Irak mengatakan mereka telah menyerang sasaran di kota Rash yang juga dikenal bernama Eilat, di bagian selatan Palestina yang diduduki sebagai pembalasan atas perang genosida Israel di jalur Gaza yang diblokade. Pejuang perlawanan Islam Irak itu telah menargetkan sasaran di Rash atau Eilat yang diduduki dengan menggunakan senjata yang sesuai, kata gerakan tersebut dalam sebuah pernyataannya pada hari Jumat. Serangan itu terjadi untuk mendukung rakyat kami di Gaza dan sebagai tanggapan atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas perampas kekuasaan terhadap warga sipil Palestina. Namun, laporan media Israel mengklaim bahwa Yordania menggagalkan serangan pesawat tak berawak. Namun kembali pasukan perlawanan Irak meluncurkan roket dan rudal ke Rash saat mereka mencoba ataupun Yordania mencoba menggagalkan mereka. Sementara itu, sentimen anti-Amerika Serikat juga meningkat di kawasan itu karena dukungan kuat Washington terhadap serangan gencar Israel terhadap warga Palestina, di mana Irak dan juga Amerika mempunyai ketegangan sejak lampau terjadi. Di sisi lain, pasukan perlawanan Irak juga menargetkan pangkalan militer utama Amerika Serikat di Suriah dan Irak, tempat pasukan dan pelatihan ditempatkan, memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mendanai dan mendukung kejahatan perang Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang diblokade. Seperti diketahui, Amerika Serikat adalah sekutu terbesar Israel, telah memberikan lebih banyak senjata dan amunisi kepada rezim tersebut sejak saat itu.
Washington juga telah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta rezim pendudukan untuk menghentikan agresinya. Sementara itu, dukungan internasional yang lain meminta dan meninggalkan Israel untuk segera gencatan senjata atau jika tidak, seluruh bantuan akan dihentikan. Hujan rudal kembali menggempur Israel. Hizbullah menembakkan ratusan rudalnya lagi ke daerah Zionis. Hizbullah lagi-lagi melancarkan serangan rudal terhadap pemukiman Zionis dari arah selatan Lebanon. Al Jazeera kembali melaporkan setidaknya 20 roket ditembakkan dari Lebanon Selatan menuju daerah pendudukan antara kota Azrurit dan juga Shatula di Jalil al-Ala. Media Israel melaporkan alarm telah dibunyikan di wilayah utara Israel untuk membuat warga waspada dan segera meninggalkan daerah yang menjadi target operasi pejuang Palestina. Sementara itu, Hizbullah terus menembakkan puluhan rudalnya pada pemukim Zionis. Media Israel melaporkan alarm telah dibunyikan di wilayah utara tersebut. Media Ibrani mengumumkan sebanyak 24 peluru kendali ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Galilea Barat. Hizbullah menekankan dalam sebuah pernyataan, kami menargetkan tentara musuh di sekitar Barak Shumira dengan rudal yang menimbulkan korban jiwa pada mereka. Ratusan tentara Israel menjadi korban. Lalu pada hari yang sama, jajah tempur Israel terus membombardir daerah pemukiman dan menargetkan pusat kesehatan di Gaza. Hal ini membuat Lebanon ataupun Hizbullah semakin gencar menyerang balik wilayah Zionis. Berbagai wilayah Khan Yunis di setiap Kem Dabar dan Jabalia menjadi sasaran serangan udara terus-menerus militer rezim Zionis.